Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kulla 'amin wa antum bi khairin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ajengan, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, Ketua DKM bersama segenap pengurus, Kepala Kecamatan bersama para staf, Kepala Kelurahan, berikut para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, para ketua RW, para ketua RT yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak ibu saudaraku jamaah sekalian. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berhalal bihalal. Setelah 1 bulan kita berperang melawan hawa nafsu, sekaligus kita menjalankan tarbiyah di madrasah Ramadan, maka selanjutnya di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan, yang dimaksud adalah peningkatan ketakwaan. Jadi para jamaah, bulan Syawal dan bulan-bulan ke depan berikutnya adalah untuk peningkatan ketakwaan, bukan peningkatan berat badan. Karena mohon maaf, banyak orang yang ketika Ramadan dipakai puasa berat badannya turun 5 kg, begitu Ramadan selesai memasuki Syawal berat badannya naik 15 kg. Itu kan bukan peningkatan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Karenanya jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Jangan sampai ketika Ramadan kemarin mau menjalankan sholat malam, mau sholat witir, begitu Ramadan selesai sholat malam, sholat witir katut kentir. Jangan sampai Ramadan kemarin setan dipenjara, dibelenggu, begitu setan udah dilepas manusianya pada kesetanan. Alhamdulillah setannya ikut ketawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, di berbagai kesempatan saya sering menggambarkan bahwa sebelum Ramadan itu bulan-bulan ulat. Itu gambaran diri kita sebelum Ramadan kaya uler. Uler itu simbole binatang yang jelek. Nggak ada orang yang seneng sama ular, dan ular itu perusak, dimanapun dia tinggal pasti ngerusak. Ular tinggal di tanaman, tanamannya pasti gering.
Ular manggon ning dedaunannya pasti bolong-bolong, rencem-rencem. Ular tinggal di buahnya pasti busuk. Bahkan ular tinggal ning untumu, kalau untuku enggak, untumu pasti kerowok. Pokoknya tukang rusak. Sehingga kalau ada orang hidup di tengah-tengah masyarakat yang suka bikin onar, suka bikin rusuh, suka bikin ribut, suka bikin rusak, dinamakan ular. Gimana masyarakat perumahan Bumi Indah sini, ularnya banyak apa enggak? Oh ya, oke, para ular-ular sekalian, makanya memasuki Ramadan ini ular saatnya jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya kepompong tuh the entung. Kepompong itu dia nggak makan nggak minum, emang lagi puasa. Dulu bapak ibu waktu masih kecil kan suka main kepompong tuh. Kalau lagi nemu kepompong dipegang terus dipakai mainan. Kalau orang Jawa dikudang, entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Kalau dulu kayak gitu ya lumrah biasa, emang mainan anak zaman dulu ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya dianggap gila. Anak sekarang kecil-kecil mainannya udah serba elektrik. Ibu-ibu masak elektrik pakai mesin, nyuci elektrik pakai mesin. Bahkan saya pernah ke luar negeri mandi, begitu masuk kamar mandi saya mau sikat gigi, mau gosok gigi. Itu saya celula-celulu nyari sikat giginya kok nggak ada. Terus saya nanya ke petugasnya, dikasih tahu itu ada sikat giginya otomatis elektrik. Jadi kalau mau gosok gigi pokok mendekat sambil meringis gini. Nanti sikat giginya yang gerak sendiri, osok-osok-osok. Nah ini kalau diterusin nanti lama-lama orang sedunia peringas-peringis semua. Ini kecanggihan teknologi. Betapa dulu HP itu besarnya sak ungkal-ungkal, keypadnya gede-gede sak jempol-jempol. Kata hati itu aplikasinya bisa pindah sendiri-sendiri. Jadi nanti orang sedunia kalau HP-an itu cukup lirak-lirik ben edan kabeh ya wes. Entung waktu kita pegang dia gelo-gelo, dulu kita kudang, entung dilor dikidul. Itu sesungguhnya pelajaran buat kita betapa entung pun berzikir, entung pun bertasbih, mujahadah, munajah, takarrub kepada Allah. Seharusnya seperti itulah diri kita waktu bulan Ramadan, sehingga keluar dari kepompong sudah nggak lagi berupa ulat tapi sudah berubah jadi kupu-kupu, simbol keindahan, binatang yang semua orang suka. Harusnya begitu, tapi sayang banyak orang yang setelah jadi kepompong sebulan Ramadan keluar bukannya jadi kupu-kupu malah jadi kucing garong. Iki wong ya teko kok ndongsong nang isor wit wonge. Atau gambaran yang lebih mudah difahami para jamaah, sebelum Ramadan kita itu ibarat padi, harganya masih murah. Lagian padi banyak yang nggak berisi, bahasa Inggrisnya the gabuk. Gak ono isine lho, gak mentes blas. Udah gabuk, kotor pula. Campur jebulan no. Geretek. Nah, makanya masuk Ramadan itu kita akan diproses. Sakit siang hari, lapar, haus, nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus menahan nafsu. Emang digiling, diseleb, sakit. Malamnya nanti harus sholat tarawih, harus witir, sakit. Dan itu berat, terutama bagi yang gemuk-gemuk itu. Imam tarawihnya cepet apa nih lemu gak gelundung. Masih harus baca Al-Quran, tadarus, masih harus iktikaf. Emang digiling, diseleb ya sakit. Tapi nanti keluar dari penggilingan, keluar dari seleb, udah nggak berbentuk padi lagi, tapi udah berubah jadi beras. Lebih bagus, lebih bersih, lebih putih, harganya lebih mahal. Jadi sesungguhnya para jamaah, Ramadan itu sebuah proses untuk menaikkan harga kita, meninggikan derajat kita. Dan hidup ini makin lama kan harus makin mahal. Jangan sampai hidup makin lama makin murah. Hidup model opo. Segala sesuatu di dunia ini makin lama makin mahal. Tanah aja harganya makin lama makin mahal. Terus sekarang BBM, tarif dasar listrik, harganya makin lama juga makin mahal. Alat-alat elektronik harganya makin lama makin mahal. Kiai juga begitu.
Maka tiap tahun kita diproses Ramadan agar kita makin mahal harganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau proses Ramadan ini dijalani dengan baik dan benar, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lewat, bersih dari semua dosa. Ini yang dimaksud adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, bersih dari dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah saja belum cukup. Kalau masih punya tanggungan kesalahan dan dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama, maka diteruskan dengan berhalal bi, semangat dong, berhalal bi halal. Ini dalam rangka untuk membersihkan dosa antar sesama, sebagaimana petunjuk ayat Al-Quran, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau dia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdhah, ibadah ritual dalam jalur hablum minallah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama melalui ibadah muamalah, ibadah sosial dalam jalur hablum minan nas. Atau dalam kata lain, sebagus-bagusnya ibadahnya ke Allah, tapi kalau hubungan dengan sesama kok jelek, percuma tuh ibadahnya, sia-sia. Aku ini didengerin apa enggak? Sholatnya top, bagus banget, baru melafalkan niat aja udah usyli fardol, takbiratul ihramnya luar biasa, Allahu akbar, bacaannya fasih banget, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baca kofi sampai ucul lintil-lintile, waladhdallin. Rukuk dia lama banget, melungker tok 90 menit, apalagi sujud nyosop 2 jam. Sujud sampai baduke benjut, zikir nganti lambene jedir, wiridan baca Quran sak dalan-dalan, poso saben dino, pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Ya bisa rumahnya Mekah. Tapi sama saudara nggak akur, sama tetangga nggak rukun, sama temen sering ribut, percuma dan sia-sia tuh ibadahnya. Rasulullah menyabdakan, yamkutullah qati'a rahimin walau mata jaufal Ka'bah. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah lagi ibadah. Na'udzubillah min. Bayangin, dia tuh matinya lagi ibadah di dalam Ka'bah, bukan cuma di sekitarnya Ka'bah. Dia ibadah di dalam Ka'bah, mati di situ, tapi dia mutus silaturahim, dilaknat sama Allah. Berarti bermasyarakat itu penting, berinteraksi sosial itu penting, hidup kumpul sama banyak orang itu penting, bukan sekedar penting lagi, tapi penting bingit. Kalau penting banget sih belum seberapa, ini penting bingit. Kan kita ini human socially, understand? Nah gitu, masih ingat berarti? Setiap aku understand, jamaah terutama ibu-ibu yang perempuan harus yes, karena understand itu bahasa Inggris, terdiri dari 2 suku kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Kalau enggak yes, kasihan yang di bawah. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa pihak lain, dan manusia itu satu dengan yang lain saling membutuhkan. Betul? Maka ada yang ngajar, ada yang diajar, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Guru butuh murid, murid butuh guru, saling membutuhkan. Kayak gini, ada yang ceramah, ada yang dengerin. Saya suruh ceramah sendirian di sini nggak berani.
Yo isin yo. Maka subhanallah, forum silaturahim dan halal bihalal warga perumahan Bumi Indah malam ini yang dihadiri oleh ribuan jamaah kayak gini, ini satu bukti betapa warga perumahan Bumi Indah ini hidup rukun dalam keberagaman. Saya yakin ini yang hadir di sini multi etnis, multi suku, multi daerah, multi tradisi, bahkan multi agama. Bukan cuma yang muslim muslimah yang datang di sini, ada saudara kita yang non muslim pun ikut hadir di sini, betul? Tapi kompak, guyup, rukun, secara berdampingan. Lah kalau masyarakat se-Indonesia mau seperti ini, pasti Indonesia tetap aman, damai, tentrem, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini yang dirintis oleh para pendiri negeri ini, Bhinneka Tunggal. Kan kita ingin kalau keadaan aman kayak gini kan enak, ibadah bisa tenang, kita nggak pernah terganggu, kita nggak pernah terusik melaksanakan ibadah, betul? Sekolah tenang, hidup juga nyaman. Coba bayangin kayak sebagian negara Arab yang notabene penduduknya beragama Islam mayoritas, gara-gara perbedaan, pertikaian, peperangan, dikit-dikit bom, ya Allah, anak-anak sekolah nggak tenang, yang ngaji nggak tenang, yang ibadah nggak tenang, hidup juga nggak nyaman. Bayangin lagi enak-enak ngaji kayak gini ada bom nyasar, coba dor kayak gitu, mesti bubar. Ayo bapak coba dipikir, bayangin bapak misalnya mohon maaf sampean pas ngeloni bojomu, pinggirmu ono bom, ayo ya gupuh terus melewayu karo kontal kantul. Ini pasti yang diketawain kontal kantulnya ya. Saya itu kadang-kadang heran sama orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan. Kok gampang banget, koyok bolone pangeran. Islam itu luas ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara kita yang non muslim. Islam itu ajarannya luas, bukan cuma satu aliran saja. Allah kasih amalan dalam Islam itu luas, macam-macam, tinggal kita pilih amalan yang model bagaimana. Sepanjang itu nggak menyimpang dari akidah, selama itu nggak bertentangan dengan syariah, silahkan kerjakan. Toleransi, saling menghargai, tasamuh kalau dalam bahasa agama. Ada yang suka amalan model gini, ada yang suka amalan model kayak gitu. Selama itu nggak nyimpang dari akidah, nggak bertentangan dengan syariah, monggo. Kok kayak nggak paham ya? Gini loh, ajaran Islam itu ibarat prasmanan. Dalam pesta itu hidangan yang disuguhkan Allah itu menunya macam-macam, tinggal kita itu hobi selera menu yang model bagaimana, silakan diambil, dinikmati. Lah iki mesti paham soalnya departemen perbadokan nih. Kalau anda doyan menu yang kayak gini, ya silakan dinikmati. Yang lain doyannya menu yang berbeda, biar dinikmati. Jangan saling mengenyek dan mengelokkan. Sakarepku sing ceramah aku kok. Ngene lho bro. Ya. Nek kowe wis badok-badokan model ngono kuwi. Badok-badoken. Ojo ngerayah-ngerayah badokane wong liya. Sorry ya bahasanya kasar. Kalau pengen yang halus kapan-kapan datengin aja ustadz yang bangsa halus. Lha iki maksudnya lana a'maluna walakum a'malukum, manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Islam itu seperti itu. Bahkan dengan yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama dengan kita pun, kita tetap wajib bersikap dengan baik. Kita rangkul mereka dalam ukhuwah, dalam persaudaraan. Islam nggak pernah mengajarkan kekerasan. Jangan diperangi secara kasar, secara kekerasan. Bahkan sentuh hati mereka dengan akhlakul karimah,
agar hidayah Allah masuk. Ngono carane bro. Ora pinter ya ora laris omonganmu. Lakum dinukum waliyadin. Saya tuh heran kadang-kadang gara-gara beda keyakinan sampai perang, paten-patenan. Gak perlu paten-patenan. Wong ora usah dipateni engko akhire ya do. Lho ya. Mati dhewe kok nyapo nganggo dipateni barang. Ora perlu. Ceramah bareng ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Loh. Orang itu sebenarnya nggak usah pakai diceramain, udah pada ngerti. Nggak usah pakai dikasih ceramah, udah pada sadar. Nggak usah diceramai lo, wis kroso. Wong awake biyen nom kaya ngono kuwate, bareng wis tuwa malih loyo, malih ringkih. Itu kan ceramah langsung dari Allah, nasihat langsung dari Allah. Kok gak kroso? Lah kowe ono. Sebenarnya ndak usah dikasih ceramah pun orang itu udah pada ngerti, udah pada sadar. Rambut yang dulu warnanya hitam berubah jadi putih, itu kan juga ceramah langsung dari Allah, nasihat langsung dari Allah. Betapa rambutmu yang dulu warnanya hitam berubah jadi putih, itu artinya sudah saatnya Anda meninggalkan dunia hitam. Wong rambutnya yang dulu hitam sudah ditinggalkan, berubah jadi harus meninggalkan dunia hitam. Maka Sunan Kalijaga bikin satu tembang, judulnya Turi Turi Putih. Ayo bro, dinyanyekno. Maksudnya aku tak ngombe sik. Monggo sambil panitia infaknya, infak kelilingnya untuk pembangunan masjid, sambil teman-teman grup sholawat ini menyenandungkan karya Sunan Kalijaga, Turi Turi Putih. Monggo panitia. Turi Turi Putih ditandor ning kebon agung ana cleret nyemplung mbak ira kembange apa turi putih ditandor ning kebon agung ana cleret nyemplung mbak ira kembange apa turi putih ditandur nang kebun agung ana ceret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tandurane pari saiki ngaji sesok yang ngaji
ayo nderek para kiai. Wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesok yo ngaji, ayo nderek para kiai, ayo nderek para kiai, ayo nderek. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tandurane tanduran kembang, kembang kenanga ing jero guwa, tumpakane kereta Jawa, rada papat rupa menungso. Tandurane tanduran kembang, kembang kenanga ing jero guwa, tumpakane kereta Jawa, rada papat rupa menungso, rada papat rupa menungso, rada papat rupa menungso. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala ya rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Lengeleng sira manungsa, temenana angganmu ngaji, mumpung turun dan rawuhi malaikat juru bati. Lengeleng sira manungsa, temenana angganmu ngaji, mumpung turun dan rawuhi malaikat juru bati, malaikat juru bati, malaikat juru bati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tandurane tanduran kembang, kembang kenanga ing jero guwa, tumpakane kereta Jawa, rada papat rupa manungsa. Tandurane tanduran kembang, kembang kenanga ing jero guwa, tumpakane kereta Jawa, rada papat rupa manungsa, rada papat rupa manungsa, rada papat rupa manungsa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala
fi billah. Celeret. Bapak-bapak juga gitu, saya juga sama. Ya kalau masih muda kayak gini, ntar tua kadang-kadang cuma dipakai bersin untuk nih semrotoli dewe-dewe. Nah kalau udah celeret kayak gitu akhirnya tiba nyemplung kemana? Ya ke kuburan. Diuruki, dipendem, diencepi patok. Cara kene kan patoke loro tuh. Patok siji jenenge tenger, nenek patok loro ngono ku tenger-tenger. Di sana itu isinya orang tenger-tenger. Mikir nyesel tenger-tenger itu. Tenger-tengernya gimana? Yang dibawa ke sana itu apa tuh? Yang nemenin di sana itu siapa sih? Yang dibawa ke sana itu apa sih? Yang nemenin di sana itu apa sih? Pasti semua tenger-tenger. Kalau nggak percaya, ayo wong loro iki kon berangkat dhisik. Silakan berangkat duluan. Engko lek gak tenger-tenger ning kono. Bahwa ternyata harta, kekayaan dunia, duit yang dicari kayak gitu polae. Kata orang Jawa koyok gabah diinteri, nggak tahu waktu, nggak ngerti pagi, siang, malam, bahkan kadang sempet ninggalin sholat gara-gara kerja cari duit. Pontang panting ngalor ngetan riwa mondar morak mobat moncat kalang nibo golong jungkir. Wes enak kono kari neruske. Ternyata nggak ada yang dibawa serta. Sebanyak-banyaknya kekayaan nggak ada yang dibawa. Saya sering sampaikan, bakul helm helmnya wakeh mati yo gak ono sing helman. Pangkat jabatan nggak dibawa. Terus yang nemenin di sana siapa? Ibu mohon maaf, anakmu yang ibu belain kayak gitu hamil aja nggak cukup 7 bulan, kadang 9 bulan lebih, mendeh-mendeh, berat banget itu, apalagi kehamilan udah gede, jalan aja susah, nggak bisa lurus, dekar. Belum lagi waktu melahirkan itu taruhannya nyawa, 1000 lorong ngelumpuk dari siji, pilihan antara hidup dan mati. Sakit bro ngelahirkan. Mbak pikir digo begagah terus bayi ini pelunyu mencolot dewe. Sakit banget. Terus nanti begitu udah lahir masih aja ngerepotin. Ibu-ibu tidur nggak bisa nyenyak. Baru mau tidur anak udah nangis rewel. Di pengajian aja nggak bisa tenang kalau punya bayi. Gimana orang ceramah nggak didengerin karena ribuk ngemi. Ngaji sampai ngemi ya. Neng kae buri kae. Aku yang nggak ngelihat saking aneh ketok. Dibiayain sekolahnya, dikuliahin, dinikahin. Anak yang dibelain kayak gitu nggak ada tuh yang mau nemenin di sana. Makanya orang hidup itu harus cerdas. Ngaji kayak gini harus cerdas, harus pandai memfilter, memilih dan memilah. Kan waktu ngaji kayak gini dijelasin, oh yang bisa dibawa ke sana sebagai bekal itu yang ini, yang bisa nemenin di sana itu yang model kayak gini, kan dijelasin semua. Halo, yang jelas semua mau pergi ke sana. Lah orang pergi, orang bepergian itu butuh bekal. Kabeh arep lunga mrono, wong lungai butuh sangu. Kalau perginya ke Amerika bawa duit rupiah 10 koper nggak laku, harus ditukar dolar. Kalau perginya ke Makkah ke Madinah, mudah-mudahan semua yang datang bisa ziarah Makkah Madinah. Amino nganti perutul lintil-lintilmu. Kalau nggak diikhtiari ya nggak akan bisa nyampe ke sana. Karena terbukti banyak yang sebenarnya mampu tapi nggak mampu. Tono lo bro. Halo, bisa dilanjut? Nah, makanya kita berpikir
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan seterusnya yang bisa dijadiin bekal itu apa? Bu, pakai cincin sih boleh bu, tapi ya secukupnya, itu hiasan kok. Jari 10 ya, kanan 1 kiri 1 aja cukup, jangan 10 jari dipakein semua, mau gantiin tesi. Itu yang lain dilepas itu bu, diprotoli ngono cincinnya kuwi, hoi, dipeloroti, cemplung ke madrasah, cemplung ke masjid untuk nyantuni yatim. Itu yang bisa dijadiin bekal ke sana. Hoi, pakai kalung silahkan, tapi sadari bahwa itu hanya perhiasan tubuh luarmu saja. Pokok nggak tambah pengen ngono lho bu, yang penting ono melungkere no gulumu wes. Aja kok rantene kapal diumetno gulu, jalannya sampai mbungkuk. Sing mbok pameri ya sapa, wong kabeh wis duwe. Hoi, ini wong wedok nang kalunge gede udah pakai kerudung ya kalunge di luar, nganggo jilbab tapi kalunge nang jaba. Ndiluk gandul. Ngabis hujan kayak gini ya gayane mbak, kok sumuk mbak ya? Gandul. Diiris iku kok gulune, kalunge diiris, kasihkan ke madrasah, ke TPA, ke TPQ, ke pesantren, ke masjid. Hui, pakai gelang silahkan, tapi secukupnya, jangan berlebihan. Pakai gelang kok mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen, wong apa jaran kepang. Karena penampilan yang berlebihan itu diancam rampok. Bu, 1 aja kan cukup toh bu gelang. Syukur ibu betah isin, cukup gelangan karet. Malah enak, praktis. Sewaktu-waktu rambut berantakan tinggal ngelepas, pakai tali set lah. Sewaktu-waktu suami marah, jedet raine. Ya, iso dadi senjata. Dipelorot kuwi liyane cemplung ke masjid, itu yang bisa dipakai bekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus cerdas. Nah kalau udah denger di sana, mbok kira kembangnya apa? Itu bentuk pertanyaan. Betapa nanti di alam barzah akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah, namanya malaikat mungkar nakir. Itu panitia tes masuk alam kubur. Kok kembangnya apa? Pertanyaan alam barzah itu seputar kembang. Kembang itu simbol wewangian, karena kembang itu baunya wangi. Ayo ngomong kembang api. Nggo nyomet lambemu. Yang kono nyaut kembang gula jare. Ya kuwi nggo nyumpeli cangkemmu. Malah apa kembang desa? Ya ada kembang desa, tapi yo emoh karo dapuramu. Kembang itu simbol wewangian. Berarti pertanyaan alam kubur, alam barzah itu seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Seberapa wangi ibadahmu, seberapa wangi sholatmu, seberapa wangi sedekahmu, seberapa wangi pengabdian kemanusiaanmu. Halo? Maka ini yang datang semua manusia kan? Hah? Ada yang bukan manusia? Oke, kalau memang manusia, saya singgung soal manusia. Tolong perhatikan. Manusia itu uang. Lah uang itu manusia. Lah manusia itu uang itu yuk gila bareng-bareng yuk. Manusia itu diciptakan dari tanah. Ini salah satu sirinya, bahwa tanah itu tempatnya di bawah, tanah itu rendah, agar manusia itu punya karakter seperti tanah, rendah hati. Kan tanah itu di bawah, rendah. Ayo bantau ya, tanah gunung kan tinggi itu. Oh bantah loh. Ya wes lek jarimu tanah gunung wis dukur tinggi, ayo unggah ono tetep nang ngisore tungkakmu. Ngene iki wis tak pikir wis ana aku. Tanah itu di bawah. Ini agar manusia selalu di bawah dan di bawah, rendah hati.
Kan sering saya sampaikan, loh orang kok disuruh ngerendah terus digo kalah-kalahan. Justru orang yang merendah itu nggak terkalahkan karena dia selalu di bawahnya. Dipukul kayak apa? Nggak kena, sak ngisore kok. Menangan malahan. Dan tanah itu bahasa Arabnya ardun, artinya ridho, rela, manut. Barang donya yang paling nurut itu tanah, diinjek-injek manut, dicangkul manut, dibakar, dibikin genteng batu bata manut, bahkan dikencingin sama dia manut. Makanya tanah itu harganya makin lama makin mahal. Kalau kita bisa punya karakter kayak tanah, pasti harga kita makin lama makin mahal, derajat kita makin lama makin tinggi. Manusia diciptakan dari tanah yang rendah, maka harus rendah hati. Beda dengan iblis. Kalau iblis kan diciptakan dari api, gitu kan iblis? Api itu sifatnya selalu berkobar-kobar dan membumbung tinggi, nggak mau merendah. Maka iblis itu maunya tinggi terus, nggak mau ngerendah, dia tinggi hati. Ya kayak api itulah. Apa ngeblisnya kono kok? Halo? Oke, sekarang gini. Ya, tak urut. Ya. Nyumbang piro? Gini. Makasih. Manusia dibibiti Nabi Adam alaihi salam. Kita ini keturunan Nabi Adam. Maka kita harus mencontoh karakternya Nabi Adam. Gimana? Jelas Nabi Adam itu orangnya rendah hati, mengakui kesalahannya. Pernah salah memang, dan itu diakui, nggak menyalahkan pihak lain, nggak cari kambing hitam, nggak berusaha untuk membersihkan diri, nggak lempar batu sembunyi tangan, enggak, mengakui kesalahannya, rendah hati. Malaikat saja itu dalam Al-Quran digambarkan masih suka memamerkan tasbihnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu ceritanya waktu Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk baru namanya manusia, dijadikan khalifah di bumi. Kan malaikatnya protes, kan begitu ceritanya, nggih. Zaman gak ngerti ya wis jawab apa nggih ngono lho, urusane biar cepet. Tak baleni, kan ceritanya begitu, nggih. Lah nek ngono kan gak ketara goblokmu. Qur'annya itu loh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru namanya manusia, tak taruh di bumi, tak jadikan khalifah, aku serahin ngatur dunia. Malaikatnya protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Kata malaikat, nggak usahlah ya Allah, ngapain bikin makhluk baru manusia, nanti ditaruh di bumi, dia pasti suka bikin kerusakan di permukaan bumi, dia suka pertumpahan darah, dia suka perang. Nggak perlu, cukup kita saja para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu bertasbih memahasucikan engkau. Sok suci hati, merasa bersih hati, maka dimarahin sama Allah. Allah marahnya gimana? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, wahai para malaikat, aku lebih tahu apa-apa yang kalian semua nggak ngerti. Karena sok suci hati, merasa bersih hati, dimarahi sama Allah. Itu malaikat. Apalagi iblis. Iblis malah sombong, merasa tinggi hati. Bukan begitu iblis?
Buktinya waktu diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujud li ta'zim, hormat kepada Nabi Adam, tunduk kepada Nabi Adam, iblis gak mau karena merasa lebih baik, malah dia membantah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah, api kan lebih baik daripada tanah, masa aku harus tunduk sama Adam? Gak mau dong, tak tambahin dong biar iblisnya lega. Dia merasa lebih tua, lebih pinter, lebih tinggi kedudukannya, maka iblis itu tinggi hati. Karena iblis tinggi hati, maka dilaknati sama Allah. Bukan cuma dia, anak cucunya juga. Alhamdulillah iblisnya istighfar. Sanak cucune dilaknat, pokoknya dadi intipe neraka. Karena apa? Tinggi hati. Lah kalau Nabi Adam kan jelas rendah hati, memang pernah berbuat salah, dilarang mendekati syajaratul khuldi, malah makan buahnya. Padahal itu nggak murni kesalahan Nabi Adam sendiri, ada campur tangan iblis, ada peran serta ibu Hawa. Tapi Nabi Adam menyadari. Dalam Quran rintihan Nabi Adam digambarkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk bareng-bareng kita baca tabarukan, semuanya ikut. Yang nggak bisa tolong pura-pura mangap-mangap, acting aja nggak apa-apa, timbanganin doa, mending ubahno lambemu. Yuk, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dilakukan itu kan biar menyentuh. Saya udah sering sampaikan, orang itu kalau nggak pernah rengeng-rengeng, nggak pernah bersenandung, petentengan nih uripe, delok raine lo ketara, cangkem irung bathuk ngelumpuk kayak silite pelembungan. Ora ajar, ora sareh, ora sumeh, njeplok. Penting kok, rengeng-rengeng itu penting kok. Makanya baca Quran aja suruh pakai lagu. Man lam yataghanna bi tilawatil Quran falaysa minna. Yang baca Quran nggak mau pakai lagu yang bagus bukan golonganku, kata Nabi. Baca sholawat dilakukan kayak gini kan enak. Kalau udah mendengar senandungnya sholawat, Habib Syekh menyentuh ning ati ngono kae. Ya toh? Tenanan kok. Sholawatan kayak gitu. Coba kalau nggak dilakukan ya nggak enak. Zaman Rasulullah aja takbiran udah dilakukan kok, udah pakai lagu. Takbiran lebaran itu baik Idul Fitri, Idul Adha, maka menyentuh hati ya karena lagunya. Apalagi yang lagi di perantauan, kepengin pulang nggak bisa mudik, udah kangen sama keluarga, kangen sama orang tua, kangen sama saudara, tapi nggak kebagian tiket. Soalnya ra iso tuku. Dengar takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tes berkaca-kaca mesti eling sing enggak. La ilaha illallah wallahu akbar. Mewek rondo-rondo anyaran. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah. Kalau udah denger kayak gitu
Coba kalau nggak pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Azan juga gitu kan, panggilan untuk orang sholat berjamaah zaman Rasulullah bahkan diseleksi. Sahabat yang suaranya kenceng, enak, syahdu, yang dengar biar tersentuh. Terus setelah seleksi yang terpilih 2 orang sahabat muadzinnya Rasulullah, satu Abdullah bin Ummi Maktum, emang suaranya enak banget, satunya Bilal bin Robah. Sampai sekarang muadzin itu dinamakan Bilal. Yang tukang naikin khotib namanya Bilal. Siapa yang jadi Bilal? Coba adzan itu kalau dilakuin Masya Allah, kayak adzan khas daerah saya, daerah Bojonegoro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, modelnya ngono. Anak perumahan Bumi Indah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya pas. Masuk as-sholatu khairun minan naum. Akhirnya sing jamaah lho wonge ambek cagake lho, akeh cagake. Apalagi yang Arabik modelnya Mekah Madinah, kalau dengar dari TV aja itu terenyuh hati. Krungu TV lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak, Masya Allah. Coba nggak pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nyumet mercon. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku banyak zalim, aku banyak salah, aku banyak dosa. Kalau engkau tidak memberikan ampunanmu, kalau engkau tidak memberikan rahmat kasih sayangmu kepadaku, terus gimana nasibku? Aku ikut siapa? Aku pasti akan jadi orang yang celaka dunia akhirat. Rendah hati, maka disayangi sama Allah. Coba sekarang kita pikir, Nabi Adam sama iblis ini dulunya kan sama-sama penghuni surga. Waktu di surga sama-sama melakukan kesalahan. Nabi Adam kesalahannya memakan buah dari syajaratul khuldi. Iblis kesalahannya nggak mau tunduk ke Nabi Adam, nggak mau ngikut perintahnya Allah. Akhirnya sama-sama dikeluarin dari surga, sama-sama diusir dari surga. Tapi akhirnya beda nasib. Nabi Adam pada akhirnya nanti akan kembali ke surga, jadi penghuni surga selama-lamanya lama. Kenapa? Karena rendah hati. Nah, iblis salah posisi duduk, selamanya nggak akan bisa tinggal di surga. Kenapa? Karena tinggi hati. Maka jadi orang tuh jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi. Ayo toh sampean kari nyaut hati lo, kok berat banget. Diulang. Jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik, sehingga banyak yang jatuh. No, angel lo kayak kata-kata ini. Lo merangkai kata-kata kayak gini nggak gampang, mulane larang. Angel kata-kata ini. Pengen cepet yang golek sing ngecek-ngecek ngono kuwi kok. Diulang. Ya ini biar aman negaranya iki ben kondusif, kebersamaan. Aku keliling-keliling terus. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, yo ngajak dulur-dulur kompak guyub rukun. Keutuhan NKRI harus tetap kita jaga, kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Wes. Kalian saiki Masya Allah, teroris mulai ngawur, kendel-kendel. Kantor polisi lo diteror. Mapolda kemarin diteror, sampai sekarang polisi itu nggak berani tidur kantor.
tidurnya di pos jaga. Turu gerdu. Jangan kurang ajar kok teroris ya. Apa maunya dia? Loh, Tangerang ya pusate ngono. Iku sing wis kecuci otake ngono. Jarene terus dibukakno lawang swarga, disambut para bidadari. Bidadari koclok. Bidadari yo nyambut wong edan, wong sampel ngono. Ajaran nopo ngono. Serungokno. Wong urip wis enake kaya ngene guyub rukun, kita ibadah yang enggak pernah diusik, kita ibadah yang enggak pernah terganggu, wis nyaman nih kaya ngene kok. Kurang penak piye, seneng men ribut. Wis tak terusno iso nesu aku iki kok. Ayo diulang, ya diulang. Ini kalau aku seneng, iblis pun suka ngaji sekarang. Nah, sekarang ini diulang yang kompak. Jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti menarik, sehingga banyak yang jatuh hati. Maka ibu kalau ingin suamimu jatuh hati pada dirimu, rendah hatilah pada suamimu bu, maka suamimu pasti jatuh hati padamu, berkelepek-kelepek. Kata orang sekarang kan kelepek-kelepek, luluh di hadapanmu. Caranya gimana? Ibu sering-sering sungkem sama suami, cium tangan sampai keluar bunyinya ciip. Cucup tangannya bojomu, ciip. Niki padha karo nyucup Hajar Aswad. Kok mana sing bojone irengnya aswate pol-polan. Nanti candak tangannya cek nang dicucup. Ciip. Terus ibu bilang dengan bahasa yang rendah hati, "Papa." Lo kan panggilnya gitu. Ya meskipun rumahnya desa kan nggak apa-apa, sekali-kali yang mesra. "Papa, Papa tadi sudah mek damen apa belum Pak?" "Ya sudah Mama, tadi Papa mek damen 4 bongkok." Nah sekarang damennya digeletakkan di mana Papa? "Ya Papa taruh di guritan rumah." Jadi Papa udah dari belakang, udah. Lah terus teletong yang mundung-mundung itu Pak, udah dikeruin apa belum? "Udah Ma, tadi sekalian Papa keruin." Matur sing halus, yang halus bilang, iya Bojonegoro ya. Tapi sing ceramah ki yang Bojonegoro wek. Saman, Bu, bilang gini, "Ya, aku selama jadi istri ayah, aku belum bisa bahagiain ayah." Bahkan aku sering berani sama ayah, sering ngebantah kata-kata ayah, aku sering nyakitin hati ayah. Yo ngono ku nek diulangi. Yo bojone setan yo begecil ngono kuwi. Diulangi apik-apik kok. Bener ya. Aku sih sebenarnya kepingin bahagiain ayah, cuman aku belum bisa. Maafin ya semua kesalahanku. Sampean ngomong belum selesai lho, bojomu wis membik-membik. Hop dek, hop. Hop. Udah, jangan terusin. Udah, jangan terusin. Justru malah aku yang minta maaf. Aku sering ngetengi kamu. Wong kamu enak-enak tidur moro tak peding keringi. Akibatnya jembleng semono gede. Itu kan akibat dari pola peding keringanku itu. Bukan cuma sekali 2 kali. Aku yang minta maaf. Ya keruntelan terusan kok. Rendah hati. Nah kalau istri tinggi hati, pasti suami sakit hati. Maunya sih nunjukin jasanya. Orang suami lagi duduk riwari nang ngarepe ambek cendik.
ngene iki wong lanang ngerti apa barang-barang ya wong wedok wong lanang saenake dhewe tekan njaba mulih turu tangi-tangi ya mbadok pakaian kotor kelimpruk sembarang kelimpruk sing nyuci sapa wong wedok ambek anak masa wong lanang tau ngopeni sing ngopeni anak sapa wong wedok rumangsane sing lanang tambah sayang yo kecelek jare sing lanang ya terus ke gremeng terus nak suwek lambemu terus gak betah karo aku nang ngomong karuane iki akeh sing daftar iki mending ibu ngomong gini lho ya sabar ya duwe bojo aku ya aku gak iso bantu sampean embo Loh, harus pakai etika kan ada aturannya toh woi makanya saya sering sampaikan ya jangan suka pakai kekerasan lah meskipun sama pemerintah ya diingatkan dengan cara yang baik kalau diingatkan nggak bisa ya didoakan boleh demo tapi demonya ke Allah modelmu kaya gak percaya ambek Gusti Allah modelmu ben digarap karo Gusti Allah beres-beres Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono kuwi nanti bang garapanmu dhewe ngono garapan model apa ngono kaya wis apik garapane Gusti Allah ayo bantah aku ngene iki tak pikir ngomong ngene iki nah apa-apano pemerintahi pemimpin kita ini rakyat menghadapi pemimpin ya harus pakai etika sama bapak sama anak itu sama-sama manusia tapi pernah kan tua bapak makanya bapak lain nuturi anak enak nak udah mau maghrib mandi nggak mau mandi saduk bokongmu ayo mau metai adus leh wis gede no adus dewe sabunan jolali kosokan mau metai saduk bokongmu lo yo biasa boleh tapi kalau bapaknya yang belum mandi anak nggak boleh gitu ngono bapaknya yang belum mandi anaknya ngono bapak udah mau maghrib mandi ayo mau umat atas sarduk bokongmu ayo udah gede mandi sendiri pakai sabun jolali kosokan lo ya lo kena tuh mau umat atas sarduk bokongmu tenan niki namanya anak nggak punya tata kerama lah anak itu kalau ingin bapaknya mandi ya ngomongnya yang halus bapak udah mau maghrib kalau mau mandi ini kamar mandinya udah siap apa perlu pakai air hangat no bapaknya mau mandi disyukurin alhamdulillah bapak mau mandi kalau bapaknya udah digituin tetap nggak mau mandi ya biarin didoakan aja aja dijegukin dase engko nanti dijegukin dase iki lho dikongkon adus kok nang adus wis gerang ngene ndablek adus ini anak kurang ajar ada etikanya woi paham apa enggak loh kecuali penyimpangan akidah nah kalau penyimpangan akidah ya beda urusannya jangan salahkan kalau Banser bertindak penyimpangan akidah halo apane Banser bolo kayak gini jangan disepelekan ini enggak takut mati loh cuma takut lapar soalnya rokok eceran ngene menang wae jonggo-jonggo tak antemi pisan kok le laki-laki sama perempuan itu sama-sama manusia tapi kalau udah jadi suami istri ya pernah itu wawang lanang makanya laki-laki kalau panggil istrinya dek gitu ya istri kalau panggil suaminya mas aturannya gitu ojo ngetutno umur jangan ngikutin usia kan kadang ada lebih tua istri daripada suami sing wedok umurnya 40 tahun sing lanang 30 tahun meskipun begitu suami manggilnya tetap dek engko nang mbak Amet mbak maneh mbak kurangan mbak oh foto dik nang mudun tahun cet no pisan ini namanya istri yang nggak punya tata krama
Wis ta sak karepku cerewet kowe. Nah, sekarang lho iki lho 1 jam setengah lebih. Embo. Ya wes. Yo. Kalau udah diproses, kalau ngajine tambah ya segala sesuatunya tambah. Nah. Harapannya iya kita diperintah jadi orang yang baik. Rasulullah memberikan standar orang baik itu yang bagaimana? Man ahsana man asa'ahu, atau antuhsina man asa'a ilaika. Kamu bersikap baik kepada orang yang bersikap jelek kepadamu. Aku kan sering sampaikan iya ya rungokno kok. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Lho nek ngapiki wong apik kabeh wong iso. Sing angel iku ngapiki wong elek. Iki nek gak asli wong apik temen gak iso. Ngapiki wong elek lho. Bu, misalnya ada tetangga yang jelek banget kelakuannya. Resek. Ibu nanya dia nggak pernah ngejawab. Disapa baik-baik malah melengos karo mencep. Ibu punya apa-apa, ibu kasih dia. Tapi dia ketika punya apa-apa nggak pernah ngasih ke ibu. Ada nggak tetangga yang kayak gitu? Ini orangnya datang pakai kerudung warna apa? Merah hati. Ini misalnya, nah terus ibu tetap aja bersikap baik sama dia. Susah apa enggak? Susah, angel. Makanya saya bilang ngapii wong apik itu mudah. Semua orang juga bisa ngapii wong apik. Saya ngangel ngapii wong elek. Iki nek gak asli wong apik temen, gak iso. Asli wong apik. Dadi wong nek asli apik iku ya wong apik diapiki, ana wong elek diapiki. Diapiki karo wong bales apik, dieleki karo wong ya bales apik. Makane nek ana wong apik ayo do diapiki, nek ana wong elek ya ayo do diapiki. Lho iblis lho wis sadar ngomong diapiki. Lho kono kok malah ngajak dieleki lho. Oh iblis ngaleh merono. Diulang. Nek ana wong apik ayo nek ana wong elek ayo nek diapiki karo wong ayo bales apik, nek dieleki karo wong ayo bales apik. Sekolah suwengi kok ora pinter. Lah kita bisa baik bisa jelek, bisa baik bisa buruk tergantung hati. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahat sairul jasad kulluh wa idza fasadat fasadat sairul jasad kulluh. Ala wahyal qalb. Nah, kok mantuk-mantuk ngerti artine? Belum ngerti aja ngene-ngene. Bingung no sing ceramah. Penceramah ngelihat jamaah roto sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini dipandang semua, diperhatiin semua. Itu bukan tanpa maksud, ada tujuannya. Mengukur tingkat kefahamannya para jamaah. Kalau udah paham ya lanjut keterangan nih, nggak usah diulang-ulang biar efektif, materi dapat banyak. Kalau belum paham perlu diulang, diperjelas lagi. Dari mana penceramah ngerti jamaahnya udah paham apa belum? Ya dari sikapnya. Kalau manggut-manggut kayak gini berarti udah paham. Lanjut aja, ngantuk kok matanya melorok. Lanjut keterangan nih. Nah kalau belum paham biasanya kan dongong. Nah ini tadi aneh, saya baru baca Arabnya, belum saya artiin. Burung tak artekno, lho kono kok manggut. Kan saya bingung. Tolong bro ya, nek goblok aja macak pinter. Bingung no wong. Yang paling bingung no tatanan nih wong goblok macak pinter. Dianggap pinter kenyataannya goblok, dianggap goblok gayane kaya wong ruwet. Nggak pernah ngaji di pesantren, nggak pernah belajar ilmu nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantik, balaghah, nggak pernah. Tapi maca jubah rangkep itu. Sorban panjangnya 270 meter. Tasbihnya gede-gede banget, kelopot direnteng-renteng lho tasbih. Bingung no wong tuh. Dibuka no kitab kuning ya gobek-gobek ngene.
Bingung no tatanan ngono. Iku yang ngono. Orang ngerti ngene. Orang bisa baik, bisa buruk tergantung hatinya. Kalau hatinya baik pasti orangnya jadi baik. Kalau hatinya buruk pasti orangnya juga jadi. Orang itu kalau hatinya baik sekujur tubuhnya pasti baik. Kalau hatinya jelek sekujur tubuhnya pasti jelek. Nyauto. Kalau hatinya baik ucapannya pasti. Kalau hatinya jelek ucapannya pasti. Kalau hatinya baik perilakunya pasti. Kalau hatinya jelek perilakunya pasti. Nah, orang itu kayak botol. Botol itu bahasa Inggrisnya the gendul. Inggrisku tuh. Botol itu kalau dalam isinya parfum, minyak wangi, sewaktu-waktu bocor pasti baunya harum karena dalam isinya parfum. Tapi botol kalau dalam isinya bangkai, sewaktu-waktu bocor ya basin, wong jero isine batang. Maka sesungguhnya semua ibadah itu untuk memperbaiki kualitas hati kita. Setelah diproses 1 bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri kembali kepada fitrah. Salah satu artinya adalah kembali kepada kesucian hati. Insyaallah disambung dalam serial berikutnya. Aku kok makasih, kamu ngerti banget perasaan aku. Pokoknya mudah-mudahan masyarakat mriki, masyarakat sini tetap hidup rukun dalam keberagaman, nasionalis dan religius, artinya cinta tanah air, Ahlus Sunnah wal Jamaah harga diri, NKRI harga mati. Itu harus betul-betul kita pertahankan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal 'aidin al-faizin salimin al-ghanimin al-aminin al-maqbulin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklanu 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.